Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Saatnya Perempuan Bicara dan ada Pak Muldoko di sini hadir untuk kedua kalinya, back by popular demand ya Pak. Dan ini juga ada artikel yang menarik mengatakan bahwa Pak Muldoko akui hilaf tanpa izin istri nih. Ayo coba kita lihat Pak. Nah, ini ada judulnya nih Pak. Saya hilaf, saya tak mau bebani presiden. Wah ini konteksnya apa nih Pak? Iya, waktu itu dalam konteks KLB kemarin, dalam sebuah perbincangan dengan beliau, dengan Pak Presiden, bahwa beliau pernah mengatakan Pak Muldoko punya hak politik. Gitu. Saya punya hak politik untuk melakukan sesuatu yang saya kini benar. Gitu ya. Itu saya pikir nggak ada masalah gitu. Sepanjang saya seorang profesional yang tidak pernah terganggu oleh pekerjaan saya, oleh hal-hal yang di luar itu jangan sampai mengganggu apa yang saya lakukan. Dan selama ini saya bekerja oke-oke aja gitu. Itu jadi nggak ada masalah gitu. Terus apa lagi? Tapi ketika itu Pak, ini kepo Pak ya. Ini minta ditanya loh Pak Muldoko. Iya, ditanya ini banyak pertanyaan Pak, kita akan berondong satu-satu nanti Pak. Nah Pak, tapi tadi masih menyambung soal yang di belakang Pak Mul tadi. Sebetulnya tuh gimana toh Pak? Udah sempet ngobrol belum sama presiden ketika itu? Enggak, namanya kan judulnya udah jelas. Oh, kenapa kok nggak lapor Pak? Kan Ya, di KSP gitu kan? enggak kan nggak boleh kita membebani presiden. Kita harus memisahkan antara kepentingan pribadi dengan institusi. Nggak boleh campur aduk gitu. Oke Pak, tapi kalau misalkan gini, saya yakin deh seorang Jenderal Muldoko itu pasti bukannya mencari tapi dicari. Nah, ketika saat itu datang itu yang cari-cari Bapak itu agresif ya Pak ya? Karena Bapak pasti nggak bakal mencari, pasti Bapak dicari. Iyalah kita nggak mau lah nyari-nyari kan. Nah, tapi dia kok berani sih Pak ngajaknya gimana Pak? Kan Kok berani ngajak seorang Jenderal Muldoko gitu? semua orang akan punya bargaining position. Itu menjadi apa itu? Bisa menjadi benchmarking, bisa menjadi tolok ukur dalam sebuah pilihan-pilihan strategik begitu. Jadi pasti ada sebuah kalkulasi, kan begitu. Jadi udah sampai di situ saja, artikan sendiri berikutnya. Harus diundang 3 kali nih sepertinya ya. Oke. Nah kita terakhir, kayak kita bahas kemarin ya, sempat baca berita bareng-bareng ya, soal Pak Mul memberikan statement yang lumayan, Pak Mul, Pak Mul ya dengan gaya Pak Mul tuh bilang yang nekat korupsi pasti kita sikat. Oh itu konteksnya apa Pak? Gini, KSP punya inisiatif yang dicetuskan dalam sebuah konsep strategis ya, yaitu menyusun bersama strategi nasional pencegahan korupsi bersama-sama dengan KPK. Dan itu kemarin salah satu yang kita launching untuk tahapan berikutnya tahun 2021 ini. Nah, di situ saya mengingatkan kembali bahwa cukup kita sudah punya pengalaman keterlibatan beberapa pejabat yang seperti kita lihat bersama, maka kita mengingatkan ya. Dan itu sebuah arahan tegas dari Pak Jokowi ya. Tapi intinya adalah bagaimana mengindos strategi pencegahan. Pencegahan korupsi Nah, ya? kalau bisa Pencegahan yang pencegahan paling kenapa harus tindakan kan begitu. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal rame, ini juga ada yang lagi rame Pak. Bahkan ini hangat sekali Pak diperbincangkan Pak. Ini mengenai isu reshuffle, ini sampai melorot masker saya Pak. Isu reshuffle Pak. Komentarnya gimana Pak Muldoko? Setiap Jumat itu pasti ditungguin ya. Nah itu. Setiap Jumat. Seingat saya dulu waktu saya kecil peramal di daerah itu sedikit. Peramal di Indonesia itu nggak Terlalu banyak. banyak. Tapi sekarang peramal di Indonesia itu luar biasa banyaknya gitu. Ya, membedakan antara peramal, pengamat politik dan lain-lain sulit sekarang itu. Lah Jadi kenyataannya pengamat politik gimana, sama Pak? peramal sama Pak.
Gitu. gimana? Jadi Iya, Pak. itu akhirnya masyarakat sendiri yang mengevaluasi. Semuanya itu nanti akan tersaring oleh alam lah. Dalam sekali ini Bapak, tersaling oleh alam ini kayak Iyalah, kan begitu. Seleksi alam lah begitu. agak kurang jelas nih. Jadi sebenarnya akan terjadi atau enggak sih Pak Rizal? Daripada meramal ya. Iya, ini kan lebih pasti nih. Pak, Kita orang dalam. Saya sudah tegaskan beberapa hari yang lalu bahwa kalau urusan urusan reshuffle itu yang tahu persis ya satu Pak Jokowi begitu. Ya. Tapi Pak, kan kalau kita lihat sekarang Bapak dengan background Panglima gitu Pak. Tapi kita melihat juga Bapak kelihatannya udah jadi politikus juga nih Pak. Kan udah jadi ketua umum Pak. Jadi bagaimana nih Pak, bisa berandai-andai nggak Pak? Kira-kira nanti ke depannya Bapak akan gimana? Sebagai Tadi kan udah politikus yang Panglima politikus atau bagaimana? Soalnya tadi Pak Muldoko udah bilang kan, tapi kalau misalkan gimana-gimana saya udah punya ya rencana-rencana yang lain. Nah itu Nah, Rencana lainnya apa itu? kira-kira ini? Bapak pasti nih mau tahu aja. Ini boleh diminum nggak nih? Boleh Pak, udah lewat maghrib. Beginilah pasti kita ada rencana ke depan bagaimana. Namanya juga hidup kan. Iya, Semua dari kita pasti seperti itu. Yes. Dan saya punya sebuah pemikiran yang selalu saya pedomani ya. Bahwa impian berikutnya, cita-cita, keinginan yang kuat itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kita menunggu takdir, tidak bisa kita berdiam diri. Saya bisa menjadi panglima karena sebuah perjuangan yang kuat, yang keras. Nah ini sebuah pesan moral kepada teman-teman, adik-adik saya bahwa cita-cita harus diperjuangkan. Semua dari kita itu sekarang ini ya dengan sistem politik seperti sekarang ini siapapun bisa menjadi apapun, kapanpun, dimanapun. Bisa menjadi apapun ya, bisa menjadi Iya. ketua KSP, Yes. bisa menjadi ketua umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Keren. Bisa jadi ketua Enggak. umum partai juga bisa ya. Aku juga nggak ngerti kemarin itu teman-teman itu yang Iya, Pak. kebetulan saya memang founder sih ya. Saya punya MAB itu saya punya. Oke. Saya founder, saya owner ya. Iya. Dan kalau kalian mau ikut di dalamnya boleh. Waduh. Naruh Cocok saham, nggak nih Pak? kami naruh saham. Masalah tadi saya udah deg-degan tadi. Nah dia bilang ketua umum, Nah itu. koma dulu ya Pak, nggak langsung gitu. Masalah ketua umum, hampir jadi ketua umum partai tuh. Ntar Kalau Bapak, kita tanya itu jawabannya apa Pak nah iya kira-kira? Pak, Apa tuh? ketua umum partai Pak. Oh, ya tunggu aja kan. Semuanya kan dalam proses hukum sekarang ini. Udah jangan tanya lagi itu. Oke, Pak. Gantian ntar aku yang tanya lah ya. Pak, pokoknya apapun yang bisa ditanyakan ke kita berempat. Tapi kita juga ingin tahu kan, Bapak bilang nih, Bapak juga orang yang man with plan. Gitu, nggak sembarang melakukan langkahnya atau menentukan langkahnya. Nah, ada keinginan nggak sih Pak, mungkin dari segala cita-cita Bapak yang sudah alhamdulillah tercapai sejauh ini dan sangat membanggakan, tidak sedikit prestasi yang Bapak sudah punya. Apalagi sih Pak sebenarnya? Ya meskipun sudah melewati lika-liku kemarin, insiden kemarin misalnya, tapi apalagi? Ada nggak itu jadi semangat nggak sih buat Bapak sebenarnya? Iya, kita sekali lagi bahwa hidup itu ya harus ada goals ya. Saya pikir semuanya dari kita pasti punya goals ya hidup itu. Apalagi nanti panggilan tugas itu datang dari masyarakat. Harus selalu siap menjawab Harus selalu gitu ya. siap. Tapi sebenarnya saya senang banget loh mendengar kalau Pak Muldoko ini jadi ketua umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik. Karena kita berharap banget mudah-mudahan lobbynya bisa lebih kuat nih Pak. Supaya kendaraan listriknya segera jadi ini Iya. plannya dan sebagainya Nyetrumnya gitu. biar kuat. Betul Pak. Bapak nih mancing-mancing loh nih. Mancing-mancing Bapak nih. Bapak nih. Tapi itu Pak ya, harapannya masih banyak, cita-cita juga masih banyak. Ya, saya pikir begitu. Siapapun dari kita harus seperti itu. Jangan menyerah. Luar Anda biasa. bisa jadi apapun, kapanpun. Nah, anytime.
Dimanapun. Betul, dan ini akan menjadi semangat buat semua yang nonton Bapak pada malam hari ini. Terima kasih banget loh Pak Muldoko. Ditunggu juga kiprah-kiprahnya lagi ke depan, kelihatannya masih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi menyempatkan waktu. Nanti boleh ya kita update lagi kapan main kesini lagi, boleh ya Pak? Siap. Ini kalau Pak Jangan kapok ya Pak. Kapok ya Pak Mul ya. kemarin kita begitu datang ke kantor, Pak Muldoko harus datang. Oh siap datang. Oh, gitu. Menyerah kita. Terima kasih ya Pak Mul ya. Baik, terima kasih sama-sama. Senang sekali. Baik, Dan terima kasih. pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Muldoko, seru banget. Dan setelah yang satu ini masih ada lagi narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol bersama di saatnya Perempuan Bicara. Tetap bersama kami.